الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, 2 hari yang lalu saya ada di Doha, di Qatar, transit dari Islamabad, Pakistan ke Cengkareng, Jakarta. Ada satu hal yang ingin saya ceritakan tentang pengalaman saya di Doha. Doha ini memiliki satu airport yang bernama Hamad International Airport yang tahun ini mendapatkan peringkat nomor 4 dunia. Tahun lalu peringkat nomor 5 dunia. Tahun 2017 peringkat nomor 6 dunia. 2016 peringkat nomor 10 dunia. Yang membuat saya terkesan adalah jumping, ya, lompatan yang dilakukan dari tahun 2016 peringkat 10 dunia menjadi peringkat 6 dunia tahun 2017, memotong 4 lompatan ke atas. Kemudian berturut-turut dari tahun 2017, 18, 19 dia melompat 1 nomor, peringkat 6 ke peringkat 5, peringkat 5 ke peringkat 4, 2019 peringkat 4 dunia. Dan kalau bicara besarnya airport itu, ini setara dengan 5 kali besarnya Terminal 3 Garuda. Ya, pokoknya kalau jalan sampai kaki itu sampai letih sekali. Nah, apa yang ingin saya ceritakan tentang Hamad International Airport ini? Dalam transit dari Islamabad Doha sampai Doha saya jam 4.45 pagi, kemudian terbang lagi jam 8.15. Kemudian begitu kita masuk ke transit, kemudian kita lihat informasi di TV-nya, ya, setiap pojok ada TV yang sangat besar sebagai papan informasi. Penerbangan ke Jakarta dengan QR 954 itu tidak ditemukan, padahal yang terbang setelahnya ditemukan. Misalnya yang terbang jam 8.30 sudah muncul di list, padahal kita terbang jam 8.15. Dan banyak akhirnya penumpang-penumpang yang mau ke Jakarta dari Doha, ya, dari mana-mana, ada yang dari Italia, ada yang dari Amerika, karena Doha adalah transit dunia, itu mencari-cari. Nah, yang membuat saya terkesan adalah ketika dalam proses mencari-cari itu tiba-tiba datang seorang perempuan yang dari baju merah, baju berjaket merah, kemudian di dadanya ada Qatar Airlines. Itu langsung mengatakan, "Excuse me, are you searching for QR 954?" Saya bilang, iya. Jadi tiba-tiba dia bertanya dan nanya, apakah engkau ingin mencari pesawat QR 954? Iya, betul. Kemudian dia bilang, oh, pesawat Anda itu ada di D23. Yang membuat saya terkesan adalah dalam proses pencarian itu mereka datang untuk melayani. Nah, itu ya. Mereka datang untuk melayani orang yang sedang kebingungan mencari informasi, melayani musafir. Ya. Dan sebenarnya konsep melayani ini, ya, apalagi khususnya melayani musafir, itu Allah abadikan dalam surat Ar-Rum ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah faulaika wa ulaika humul muflihun. Dan berikanlah haknya kepada orang-orang yang kerabat kita, kepada orang miskin dan kepada ibnu sabil. Memang ini cenderung dalam hal masalah harta, ya. Berikanlah harta kita, sebagian harta kita kepada mereka. Tetapi hak itu selain harta juga hak
informasi bagi Ibnu Sabil, bagi orang dalam perjalanan. Bayangkan kalau tidak ada informasi itu, kalau tidak ada orang yang mendekati kita kemudian berjalan kepada kita, bisa-bisa kita kehilangan pesawat. Kita masih mencari-cari, pesawat sudah berangkat. Ya, maka ketika itu saya pribadi kemudian membuktikan langsung kalau begitu benar ini menjadi bandara nomor 4 terbaik dunia. Karena apa? Prinsipnya yang melayani. Ya, prinsipnya yang melayani. Kenapa? Kalau kita melayani, kita akan proaktif, kita akan tersenyum kepada orang lain, ya, dan kita akan merendah. Ya, tapi kalau kita dilayani, kita akan jutek, tidak tersenyum, dan posisinya akan merasa lebih tinggi dari yang lain. Jadi konsep melayani ini penting, ya, menurut saya, untuk minimal kepada kita insan-insan Ibnu Khaldun, ya, untuk kita lekatkan dalam diri kita, ya, services. Nah, kalau dalam bahasa quality managementnya excellent services atau services excellent. Ya. Bagaimana caranya kita melayani dengan terbaik? Sesungguhnya hidup ini adalah melayani. Kita suami melayani istri, melayani anak. Seorang istri melayani suami, melayani anak. Seorang anak melayani orang tua, melayani ibu. Seorang dosen melayani murid, melayani mahasiswa. Seorang mahasiswa melayani dosen, melayani guru, dan sebagainya. Dan hidup itu adalah circular, ya, dia saling kait mengkait terus, dan isinya adalah pelayanan terus. Dan ketika kita melayani, maka kita memberi, bukan meminta. Apa bedanya meminta dengan memberi? Kalau kita memberi dan saling memberi, maka dua-duanya dapat. Tapi kalau ini meminta, si A meminta, si B meminta, belum tentu dua-duanya dapat. Mudah-mudahan konsep melayani ini sebagaimana dalam semangat surat Ar-Rum ayat 34 ini bisa diabadikan di insan, ya, Ibnu Khaldun tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.